Teman-teman, menarik ya, pahatan kayu, tangan yang sedang berdoa menghadap ke atas. Ini mengingatkan saya kepada salah satu ucapan ulama. Beliau bernama Syekh Dr. Yusuf Al-Ghufaisi kalau tidak salah. Beliau menjelaskan ada banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas segenap makhluknya. Yang berkonsekuensi tidak mungkin kita mentakwil ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa misalkan. Allah itu berada tinggi di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya. Menjadikan itu tidak mungkin untuk ditakwil. Istawa menjadi istaula, berkuasa. Allah menguasai arsy. Karena ada banyak sekali dalil yang lain ya, yang seirama dan bermuara pada satu kesimpulan bahwasanya memang benar-benar Allah itu zatnya berada tinggi di atas segenap makhluknya. Contoh misalkan ayat yang lain, ha amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Sebagian orang menganggap di dalam langit, bukan itu terjemahan yang tepat. Terjemahan yang tepat adalah zat yang di atas langit, segenap langit. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan seirama, kongruen dengan ayat tadi Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, saling mendukung gitu. Ada lagi ayat yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Ini ayat yang berbicara tentang para malaikat. Ini juga menyokong atau mendukung makna dari Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa bahwasanya Allah benar-benar beristiwa di atas langit. Belum lagi ayat yang misalkan menyebutkan amal-amal itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu war-ruh. Malaikat naik menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Demikian pula Jibril naik ta'ruju. Ini juga seirama mendukung makna Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa bahwasanya Allah benar-benar berada tinggi di atas segenap makhluknya. Ya belum lagi dalil secara rasio akal sehat juga menunjukkan Allah itu layaknya berada paling tinggi di atas. Ya, karena ketika Allah menciptakan alam semesta, maka hanya ada dua kemungkinan keberadaan yang hakiki, yaitu keberadaan makhluk dan keberadaan Al-Khaliq sang pencipta. Maka yang paling layak bagi Allah setelah Allah menciptakan alam semesta adalah apakah Allah di bawah atau di atas alam semesta? Tentu yang paling layak bagi diri Allah adalah berada di atas alam semesta. Ini secara akal sehat. Ya, karena tidak mungkin kita mengatakan setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah itu berbaur atau menyatu dengan alam semesta, atau Allah menjadikan alam semesta itu dalam zatnya. Ini mustahil. Allah itu berpisah dengan makhluknya, dengan alam semesta. Nah, kalau berpisah, maka ada kemungkinan apakah dia di atas atau di bawah alam semesta. Tentu yang paling layak bagi Allah, Allah itu berada di atas alam semesta. Ini secara akal. Belum lagi secara fitrah. Ya, hati manusia itu kalau meminta, berharap, itu hatinya mengarah ke arah atas. Termasuk ini, orang mengatakan orang berdoa ke atas itu karena kiblat doa di langit. Ya, pertama kita katakan dalilnya apa? Anda mengatakan kiblat doa itu di langit. Ini butuh dalil loh. Ya, kalau kiblat solat itu menghadap Ka'bah itu dalilnya banyak sekali. Tapi kiblat doa adalah di langit. Ini butuh dalil. Yang ada adalah ini justru menunjukkan atau menguatkan makna Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa bahwasanya Allah Ar-Rahman itu benar-benar tinggi di atas arsy. Andai kata hanya ada satu ayat yang berbunyi Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, maka ya mungkin boleh jadi bisa ditakwil. Istawa di situ istaulah. Namun para ulama mengatakan karena banyak sekali dalil-dalil yang lain yang mengarah kesimpulannya itu kepada keberadaan Allah yang maha tinggi di atas arsy-Nya, maka menjadi mustahil mentakwil makna istawa ala menjadi istaulah, menjadi mustahil. Karena kalau itu ditakwil, maka bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Bagaimana dengan hadis-hadis yang lain yang semuanya mengarah kepada satu kesimpulan bahwasanya Allah itu berada di atas segenap makhluknya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya keyakinan yang benar tentang keberadaan Allah adalah Allah mustawin ala arsyihi bidzatihi. Allah itu benar-benar berada di atas arsy, dan arsy itu adalah atap alam semesta dengan zatnya. Ya, Allah berada di atas arsy dengan zatnya. Di samping Allah itu maha tinggi dengan kemuliaan dan kehormatannya, Allah itu juga maha tinggi dengan kekuasaannya. Namun kemahatinggian Allah itu tidak hanya sebatas ketinggian kehormatannya, uluwul qadar, dan ketinggian kekuasaannya, uluwul qahar, tapi Allah juga maha tinggi dengan zatnya. Zatnya maha tinggi di atas segala makhluk. Inilah yang menjadi keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga kita tidak mendapati satupun riwayat dari Rasulullah ataupun para sahabat atau para tabi'in yang mengikuti mereka di atas kebaikan yang menunjukkan bahwasanya mereka mentakwil makna istawa ala menjadi istaula, berkuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum.